Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 19. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihat Yutao kini sedang berlari dengan terburu-buru sambil membawa gulungan menuju ke kamar Dewa Rulai. Yutao kini tak sempat minta izin masuk pada para penjaga. Dia langsung nyelonong gitu aja karena tampaknya ada sesuatu yang penting yang harus ia sampaikan pada sang dewa. Sesampainya di dalam kamar Dewa Rulai, Yutao langsung berkata, "Dewa, ini adalah buku dan gulungan kuno yang Anda minta. Aku membawanya dari pavilion kitab suci di Tibet. Tadi aku juga melihat senjata ajaib legendaris Tianpan atau Skypan juga ada di sana." Yutao pun kini menyerahkan gulungan itu pada Dewa Rulai dan sang dewa pun berterima kasih atas kerja keras dari Yutao. Kemudian Yutao memilihkan satu gulungan yang paling dicari oleh Dewa Rulai dan kini menyerahkan gulungan itu. Dan ternyata gulungan kuno itu adalah gulungan jantung bumi. Dewa pun membuka gulungan itu dan dia pun melihat ada sebuah gambar batu beserta dengan penjelasannya. Lalu Yutao juga memberikan gulungan kedua yang juga sangat dicari oleh sang dewa. Dewa Rulai pun membukanya dan terlihatlah raut wajahnya kini berubah menjadi tegang setelah membuka gulungan kedua itu. Dan kini dalam gulungan kedua itu berisi gambar seperti bola dengan cincin menyilang beserta dengan penjelasannya. Ternyata itu adalah gambar Skypan, senjata legendaris yang dikatakan Yutao di awal tadi. Yutao pun kini berkata pada Dewa Rulai bahwa Skypan ini memiliki fungsi sebagai senjata peramal tapi sangat berbahaya bila digunakan. Apalagi untuk melihat sesuatu yang tidak dikenal karena kemungkinan besar dapat menyebabkan penggunanya celaka. Dan kemungkinan terburuk adalah kematian. Karena efek yang sangat berbahaya ini, makanya senjata Skypan atau Tianpan ini selalu ditempatkan di Suten Kaku. Dan bahkan seorang penjahat sekelas pembunuh sekalipun tak akan bisa menyentuhnya dengan mudah. Dan senjata ini baru dipakai sekali. Itu pun sudah sangat lama. Melihat ekspresi Dewa Rulai yang terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu, kini Yutao pun menebak jangan-jangan sang dewa berniat akan memakai senjata ini. Dewa Rulai lalu berkata pada Yutao, "Yutao, hanya ada satu cara untuk mengatasi gangguan di tiga alam dan perubahan abnormal di jalur monster saat ini. Ayo kita pergi sekarang." Setelah berkata seperti itu pada Yutao, kini sang dewa pun menyelinap keluar untuk menuju ke tempat senjata Tianpan itu disimpan. Dan hal ini sudah ditebak oleh Yutao. Dewa Rulai yang tak ingin membuang waktu dan akan segera menemukan inti dari masalah saat ini, dia pun dengan terburu-buru menuju ke Suten Kaku, tempat senjata Skypan atau Tianpan ini disimpan. Dan kini Dewa Rulai dan Yutao sudah sampai di depan senjata legendaris itu. Yang ternyata senjata ini berbentuk cermin emas raksasa dan cermin ini bisa berputar. Yutao yang masih merasa takut dengan efeknya, dia bertanya pada Dewa Rulai, "Dewa Tathagata, apakah Anda benar-benar ingin memakai alat ini?" Sambil berdiri di depan cermin Tianpan, Dewa pun menjawab pertanyaan dari Yutao. "Iya Yutao, jika kita ingin mencari tahu sumber bencana, maka kita harus berani mengambil resiko." Dan Dewa Rulai pun kini mulai menggunakan jurusnya dan dia menyatukan kedua tangannya sehingga muncul lambang Buddha emas. Sang dewa pun berkata, "Buka Skypan!" Lambang Buddha emas kini berubah menjadi mantra-mantra yang langsung membuat Skypan aktif kembali. Skypan yang sudah aktif kini berputar dengan sangat kencang sehingga membentuk seperti sebuah bola
seperti yang terlihat pada gambar gulungan kuno yang diberikan oleh Yuto tadi. Cincin-cincin dari Skypan pun kini juga mulai berputar dan hal ini membuat Yuto terkejut karena sekarang senjata berbahaya ini benar-benar telah aktif kembali. Yuto yang merasa ketakutan dirinya langsung disuruh berlari oleh Dewa Rulai. Dan dengan cepat Yuto pun berlari meninggalkan dewa sendirian dan dia mencari tempat bersembunyi yang aman. Sambil bersembunyi, Yuto pun mencatat apa saja yang akan terjadi pada senjata ini. Dan sang dewa yang sendirian berdiri di depan Skypan, dia pun mengeluarkan jurus lainnya sehingga membuat Skypan berputar dengan kecepatan maksimalnya. Setelah kecepatan putar dari Skypan ini stabil, sang dewa pun berteriak, "Bukalah!" Dan seketika keluar cahaya emas yang memancar dari senjata ini. Saking terangnya cahaya itu sampai gedung Suten Kaku terlihat memancarkan cahaya bulat yang sangat terang, dan hal itu terlihat dari jarak yang cukup jauh dari tempat itu. Dewa Sasin yang kini sedang menikmati teh, dia merasa sesuatu telah terjadi, dan sang dewa pun kini berkata, "Rulai, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Dan kini terlihatlah Dewa Rulai sedang mencoba mengendalikan kekuatan dari Skypan ini untuk melihat sumber masalah yang sedang menimpa dunia saat ini. Dewa Rulai kini tetap terlihat tenang, kemudian Yuto mencatat apapun yang dia lihat dengan matanya. Yuto pun menulis dalam bukunya bahwa saat ini Skypan berputar dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi bola yang tenang. Benar-benar senjata yang misterius. Aku akan mencatat semua reaksi abnormal yang akan ditimbulkan oleh kekuatan Skypan, kata Yuto. Ketika Yuto akan mencatat, tiba-tiba saja sesuatu terjadi padanya. Kini Yuto tak bisa menggerakkan tangannya, dia terlihat panik. Tapi Yuto masih mengamati Dewa Rulai dan masih terlihat aman untuk saat ini. Tiba-tiba saja Dewa Rulai merasakan sesuatu. Dia melihat sebuah serpihan kristal berwarna merah yang mulai bersatu, dan sang dewa pun kini berkata dalam hatinya, "Aku melihat warna merah bersatu. Apakah ini sebuah batu kristal? Mungkinkah ini adalah batu hati, lambang dari sebuah kebencian?" Dan kini batu kristal itu benar-benar telah bersatu, dan Dewa Rulai pun kini terkejut karena tiba-tiba saja dia merasa jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Tak hanya reaksi dari jantungnya saja, kini sang dewa juga merasakan tubuhnya mulai terseret dan semua energi di dalam tubuhnya juga terasa seperti tersedot oleh batu itu. Dan kini Dewa Rulai pun melihat dirinya sudah berada di hadapan batu hati merah dengan lubang di bagian tengahnya. Dewa pun juga melihat monster-monster aneh sedang berada di depannya, lalu monster itu terlihat tersedot menuju batu hati bersama dengan Dewa Rulai. Dewa yang kini mulai tersedot, dia pun berkata, "Sepertinya aku pernah melihat kejadian ini. Iya, benar. Aku pernah mengalami dan melihat ini semua di buku catatan yang diberikan oleh Yuto waktu itu." Lalu kini sang dewa pun sudah berada di hadapan dari batu hati merah. Setelah berada di dekat batu hati itu, kini Dewa Rulai pun teringat dengan catatan yang tertulis pada gulungan kuno. Di dalam gulungan itu tertulis, air, api, dan angin lahir secara bersamaan. Dan itu adalah 3 elemen utama bumi. Api abadi adalah elemen yang memiliki pengaruh untuk menyeimbangkan kekuatan 3 alam. Api ini mengontrol penciptaan dan membangkitkan jantung bumi atau elemen bumi, mengontrol reinkarnasi. Tapi ketika hal itu diinduksi, maka akan menimbulkan kekacauan seperti perang. Dan kini dewa pun dibuat kaget oleh perubahan batu hati merah. Dirinya pun berkata, "Apa ini? Aku benar-benar tidak tahu." Karena saat ini batu hati merah berubah menjadi bentuk seorang bayi. Perubahan batu hati merah yang menjadi bayi itu adalah pertanda bahwa jantung bumi atau elemen bumi telah memiliki kehidupan baru yang sedang bertumbuh. Perubahan ini tak punya tujuan dan tak mampu mengendalikan kemampuannya sendiri dan akan tumbuh secara alami. Detak jantung dari jantung bumi saat ini tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat, dan itu yang menjadi sumber kekacauan besar di 3 alam. Kekuatan dari jantung bumi ini sangat aneh dan sangat kuat, kadang menakutkan, kadang manja, dan jika dibiarkan bebas, maka kemungkinan terburuk 3 alam akan binasa. Saat ini,
Bayi batu hati ini pun terlihat hidup. Dan hal ini membuat Dewa Rulai kaget karena tiba-tiba saja bayi dari batu hati ini menatap Dewa Rulai dengan tatapan yang sangat tajam dan menakutkan. Dia pun membuka mulutnya dan akan memakan sang dewa. Hal ini terjadi karena bayi dari batu hati merah ini menginginkan energi dari tubuh Dewa Rulai. Dewa yang kini merasa dirinya mulai tersedot oleh bayi batu hati, dia pun marah dan mengeluarkan kekuatan tinju tangan emasnya. Karena dewa tak mau mati konyol dengan cara seperti ini. Dan dengan keras, kini kekuatan tinju tangan emas sang dewa menghantam batu hati sekuat mungkin. Dan seketika batu hati itu pun hancur karena pukulan dari Dewa Rulai. Tapi ternyata yang dipukul oleh sang dewa adalah cermin Skypan yang ada di depannya. Akibat pukulan tangan emas dewa yang sangat kuat, cermin itu pun kini pecah. Putaran dari cermin juga menjadi tidak beraturan dan sang dewa kini melompat menjauh dari Skypan yang sudah pecah untuk menghindari pecahan dari cermin itu. Setelah berhasil menjauh, dewa pun kini berkata, "Semua sudah selesai. Sungguh ini hal yang sulit." Dan kini dari persembunyian Yuto pun bertanya pada Dewa Rulai, "Dewa, bagaimana situasinya?" Kata Yuto yang penasaran dengan apa yang dilihat oleh Dewa Rulai. Dewa pun kini menatap Yuto dengan tatapan tajam dan dia berkata, "Yuto, tak ada waktu lagi. Kau harus melakukan sesuatu untukku." Oke, kita berpindah ke Hotel Xianghe, hotel milik Biksu Tong yang berada di jalur monster. Di sana terlihat seorang anak sedang berlari. Kedatangan dari anak itu membuat Biksu dan Bailang terkejut dan ternyata anak itu adalah anak yang mendatangi Biksu Tong terakhir kali pada cerita chapter 183. Anak itu pun langsung berkata bahwa dia butuh bantuan dari sang biksu karena hanya biksulah yang mampu menyelamatkan nyawa semua orang. Biksu pun langsung melihat sinis ke arah anak itu dan berkata, "Bantuan apa, ha?" Anak itu pun kini langsung merunduk dan berkata pada biksu, "Biksu, kumohon, pergilah ke barat dan mulailah perjalanan baru di jalur monster." Mendengar anak itu meminta tolong untuk melakukan perjalanan lagi ke barat, membuat biksu, Bailang, Wuxing, Putri Tengkorak Putih, dan juga Baisi terkejut. Sebenarnya siapa anak ini dan kenapa dia menyuruh Biksu Tong untuk melakukan perjalanan ke barat lagi? Apa tujuan dari perjalanan itu? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.